Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah wassalatan wassalaman ala habibillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Nas'alallah azza wa zal yahdiyana ila siratihil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, mas-mas semuanya, adik-adik, mbak-mbak ingkang mugi-mugi Allah rahmati, Allah berkahi pada malam hari ini atas rahmat karunia serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa bermajelis ilmu. Salah satu majelis engkang betul-betul Allah cintai, dan semoga dengan majelis ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menggapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat ya. Kalau kebahagiaan di dunia dan di akhirat itu ingin kita gapai, Pak. Niku salah satu kuncinya adalah al-imanu wa amalus solih. Iman dan amal solih. Karena diterangkan di dalam salah satu kitab Al-Wasailul Mufidatul lil Hayati Sa'idah. Itu kebahagiaan seseorang bisa tercapai ketika iman dan amal solih itu menyertai kehidupan seorang orang tersebut. Kalau salah satunya hilang, maka hilanglah pula kebahagiaan itu. Kalau satunya hilang, maka rusaklah pula akhiratnya, dunianya pun akan rusak. Ya. Karena dia tidak beriman dan tidak beramal soleh. Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini, adik-adik, mbak-mbak, sehat-sehat semua nggih? Alhamdulillah, masya Allah. Ni'matani mahbunun fihima kathiran minan nas. Ya, kata Nabi, ni'matani, ada dua nikmat, mahbunun fihima kathiran minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu lupa, yaitu apa? Nikmat sehat dan waktu luang. As-sihah wal faragh. Yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ada orang yang diberikan nikmat sehat, tapi ternyata waktu luangnya digunakan untuk kemaksiatan. Waktu luangnya bukan digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu luangnya digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Waktu luangnya hanya digunakan untuk hal-hal yang menjerumuskan dia kepada maksiat dan dosa. Ada orang yang diberikan waktu luang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata fisiknya melemah. Dia punya waktu luang untuk ngaji, tapi tidak bisa hadir ke majelis taklim. Karena apa? Karena badannya sedang lemah. Dia sedang sakit. Dia sedang tidak mampu untuk menginjakkan kakinya ke tanah. Dia tidak mampu untuk mengangkat badannya, untuk menundukkan kepalanya, dan lain sebagainya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, mas-masku semuanya, hari ini kita diberikan itu. Ya, diberikan itu. Yaitu kita bisa sehat, hadir kita ke sini. Kita sehat, kita bisa hadir ke sini. Waktu luang kita ada, kita gunakan hadir di sini. Keuntungannya dalam majelis ilmu menika bukan hanya sekedar mendapatkan ilmu, tapi ternyata ada banyak sisi yang dapat kita ambil. Ketika kita berkumpul bermajelis, kita bisa saling sapa satu sama lain. Kita bisa saling kenal dengan satu sama lain. Kita bisa saling berjabat tangan satu sama lain. Kita bisa saling menanyakan kabar satu sama lainnya. Banyak sekali hikmah yang akan kita dapatkan. Banyak sekali kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para thalabul ilmi, para penuntut ilmu. Jangan dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan materi yang kemarin, masih tentang masalah negeriku darurat pornografi. Ya. Jangan dimuliakan oleh Allah, kita sudah sampaikan bagaimana definisi pornografi, baik itu menurut undang-undang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan juga menurut syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sesuatu yang buruk, itu pasti akan berdampak yang buruk. Tidak ada ingkang sesuatu yang baik itu, sesuatu yang buruk itu ternyata dampaknya baik. Niku mboten enten. Mengapa babi itu diharamkan?
karena di dalam babi itu terdapat banyak penyakit. Ada. Mengapa khamr itu diharamkan? Karena khamr itu bisa merusak pikiran seseorang. Bisa menghilangkan daya pikir, daya nalarnya seseorang. Maka Allah Subhanahu wa taala haramkan. Mengapa perzinahan itu Allah haramkan? Karena akan merusak nasab. Karena akan membuat orang itu hina, rendah. Maka Allah haramkan. Ya. Dan pornografi pun Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan. Karena apa? Ada banyak sekali efek, akibat, dampak buruk. Dari apa? Dari pornografi. Saya akan sebutkan Bapak Ibu, akibat pornografi bagi orang-orang yang dewasa. Bukan hanya orang dewasa yang akan mendapatkan keburukan ketika dia mengkonsumsi pornografi, tapi itu juga akan berdampak kepada anak-anak. Kalau kepada orang dewasa, maka ketika dia sudah menikah akan hilang keharmonisan pasangan suami istri itu. Karena yang salah satunya sudah menjadi pecandu yang namanya pornografi. Ada seorang laki-laki yang mendatangi Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i pernah ditanya oleh seseorang laki-laki, "Ya Imam, saya kok hari ini melihat istri saya itu sudah tidak nampak cantik. Biyen kuwi ayune Masya Allah. Weruh seklebat wae wis kayane kaya bidadari. Ayu tenan Imam. Ora perlu wedaan wis ketok ayu dhisik kae. Tapi kok hari ini saya lihat istri saya walaupun aruk dandane kaya ngopo kok are rasane aruk muntah." Misalkan. Nah ini kula tambahi ki ambak lho nggih Pak nggih. Wis pokoke intine dheke ndelok bojone ora seneng. Imam Syafi'i memberikan nasihat yang begitu mudah. Mungkin kata Imam Syafi'i selama ini engkau tidak menundukkan pandanganmu. Matamu liar memandang ke sana kemari. Matamu liar memandang yang jelek, melihat orang yang berparas cantik engkau pandangi dan lain sebagainya, foto, gambar kamu pandangi. Coba sekarang tundukkan pandanganmu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum, dzalika azka lahum." Imam Syafi'i menganjurkan kepada orang ini untuk menundukkan pandangannya. Enggak usah lama-lama lah. Coba tundukkan pandanganmu 1 bulan saja. Hindari HP, hindari tontonan-tontonan yang buruk, hindari hal-hal yang berbau porno dan lain sebagainya. 1 bulan saja. Maka nanti akan nampak istrimu kembali cantik seperti dulu ketika engkau pertama kali melihat. Ternyata dilakukan betul oleh orang ini. Ya, sehingga jarak 1 bulan itu dia menghadap Imam Syafi'i. "Betul Imam, hari ini aku melihat istriku, wadah, wambah ayu. Mergone apa? Jogo pandangan. Kalau kita nggak jogo pandangan, nanti bandingke Pak. Kayak kok artis kayak Masya Allah, aku jadi delok bojoku. Delokane bandingane artis kok. Lah artis memang disetting nggih ngoten niku. Artis niku artis napa sing mboten ngejual aurat niku artis pundi? Arok sampai Nisa Sabian niku ya padha wae. Cuma gur bedane gur dibalut ning joget ngigel nggih sami mawon. Nek selawat ya selawatan sing apik, ora perlu nganggo jogetan. No, selawat karo dijogeti iki ya ora apik. Ya, itu memuja Nabi, bersenandung untuk Nabi, ya. Kan seperti itu. Hari ini nyuwun ngapunten Bapak Ibu, tontonan-tontonan kita kan seperti itu, Pak. Ya, benar ini saya niku nyuwun ngapunten nggih, Pak. Saya itu sekali lagi saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Kula niku mboten gadah TV teng Riau. Bukan berarti saya enggak mau bolehkan TV. Tapi kita pilih-pilih hari ini ketika kita mau nonton. Kita pilih-pilih, Pak. Jangan sembarangan semuanya kita tonton. Apalagi pas masih ada anak-anak kita. Saya bukan nggak mampu untuk saya beli TV, Pak. Bahkan banyak ada yang nawari, "Ustaz tak tukoki TV, nak orang di TV." Kula mboten purun. Biarkan saja anak saya, biarkan ciglon ning sawah, anak saya biarkan gulung-gulung ning sawah, saya seneng.
timbang anakku nyenuk ning ngarep berjam-jam ning ngarep TV. Saya seperti itu, Pak. Ya, ini jadi akibatnya apa? Akan berkurang keharmonisan antara pasangan suami istri. Ya, seperti itu, ya. Bukan hanya itu, nanti nyuwun ngapunten kepercayaan dia ketika dia akan melakukan hubungan badan dengan istrinya itu jadi hilang. Saya pernah ceritakan kepada ibu-ibu, bapak-bapak semuanya di sini, ada loh seseorang itu nyuwun ngapunten ketika mau mendatangi istrinya, itu harus dia nonton porno dulu. Kan ini naudzubillah yang seperti ini. Masya Allah. Padahal Allah sudah sediakan yang halal. Bapak ibu kalau bapak mendatangi istrinya atau ibu mendatangi suaminya, itu akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lah ini kalau mendatangi istrinya saja harus dengan yang semacam itu. Ini berarti sudah rusak pikirannya. Dia sudah enggak, nyun ngapunten, sudah enggak ada gairah aslinya kepada istri. Karena apa? Seringnya nonton sing kaya ngono kuwi, delok bojone gendut titik, wah. Kae kok aku iki bar nonton film langsinge, Masya Allah. Wis kaya gitar Spanyol. Iki kok bojoku ndelok wis kaya Masya Allah. Mengapa kita semacam itu, Pak? Nyuwun ngapunten. Karena kita tidak bisa menjaga hati kita. Kita tidak bisa menjaga mata kita, Pak. Ini keberlangsungan keharmonisan hidup rumah tangga kita itu dipertaruhkan dengan mata kita loh. Mata kita itu menjadi taruhan kita untuk hidup keharmonisan rumah tangga. Dan kalau kita tahu, Pak, makna sakinah, mawadah, warohmah, itu oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dihimpun yaitu ketentraman hati. Dan ketentraman hati itu bisa timbul dengan salah satunya adalah nyun ngapunten, yaitu hubungan suami istri. Itu baru nyaman. Nikah itu akan nyaman, Bapak Ibu, nggih. Nikah itu akan nyaman ketika hubungan harmonis, hubungan suami istri itu lancar. Terutama hubungan di kamar. Ini makna dari sakinah, mawadah, warahmah. Coba kalau hubungan di kamar itu nggak lancar, gelisah hidup itu, Pak, Bu. Gelisah betul. Setelah itu nanti dituntut dengan rumah, setelah itu dituntut dengan kendaraan. Ini menyusul yang semacam itu. Tapi untuk kebutuhan di bawah perut itu. Ini menjadi taruhan. Makanya yang namanya pornografi itu Islam itu betul-betul melarang. Saya sampaikan, Pak, saya pernah sampaikan di sini, Pak. Islam itu nggih Bapak Ibu, menutup rapat-rapat pintu perzinahan dan membuka lebar-lebar pintu pernikahan. Pintu perzinahan itu ditutup rapat-rapat. Apapun itu, jalan untuk menuju kepada perzinahan itu tutup, kunci, jangan dibuka. Sampai kapan? Sampai mati. Jangan coba-coba membuka pintu perzinahan. Maka ayatnya wala taqrabuz zina. Allah tegas sekali ayatnya wala taqrabuz zina, ojo cerak-cerak karo zina. Imam Ahmad bin Hambal menyebutkan bahwasanya segala sesuatu yang mendekatkan hati ini untuk condong kepada hawa nafsu, condongnya hati kepada syahwat, keinginan gejolak syahwat, semuanya harus ditutup yang masalah itu. Jadi kalau kita hubungkan perkataannya Imam Ahmad itu kepada kita hari ini, berarti semua yang berbau porno, baik itu tulisan, gambar, animasi, semuanya harus ditinggalkan. Harus ditinggalkan. Ya, seperti itu. Bahkan kalau sampai orang itu sudah kecanduan dengan yang namanya pornografi, Bapak Ibu, dia akan mulai berkurang ketertarikannya untuk dia menikah. Karena dia merasa sudah puas dengan yang dia lakukan. Ora perlu ngurusi anake wong. Ini bahaya besar bagi kehidupan rumah tangga. Bahaya besar bagi keberlangsungan hidup seorang muslim.
Lalu bagaimana, apa akibat pornografi bagi anak-anak? Bagi anak-anak, ini anak-anak pun harus dijaga dari sekarang Bapak Ibu. Yang pertama adalah kerusakan akhlak. Akhlaknya pasti rusak. Ketika orang tersebut sudah membiasakan pornografi. Nyuwun ngapunten Bapak Ibu. Hari ini anak-anak kita yang sudah terbiasa nonton game, yang sudah terbiasa main HP, main game, tolong Pak dibatasi. Semuanya di situ itu tidak ada yang terjaga dari hal-hal yang berbau porno. Mungkin gamenya tidak porno, tapi iklannya. Nggih napa nggih? Iklannya Pak, wong iklan snack sing regane 500 wae perempuan itu setengah bugil kok. Apa meneh iklan nyun ngapunten kadang di YouTube itu muncul iklan Sofi. Jogetan. Bujelnya kelihatan. Ini terjadi hari ini, Pak. Dan itu menjadi suguhan kita sehari-hari. Bagaimana tidak rusak akhlak anak-anak kita. Bahkan di dalam Islam itu ada parenting yang namanya pengajaran kepada anak-anak tentang masalah seksualitas. Anak harus dikasih tahu tentang bagaimana sistem reproduksi kemaluannya, fungsi dari kemaluannya, bagaimana dia harus menjaga kemaluannya, bagaimana dia harus menjaga tangannya dengan orang yang bukan mahram. Itu diajarkan di dalam Islam. Ada salah satu kitab yang sangat menarik. Kitab ini berjudul Kaifa Nurabbi Auladana. Ditulis oleh Syekh Muhammad Zamil Zainu. Kaifa Nurabbi Auladana. Kitab yang sangat bagus sekali. Kaifa bagaimana Nurabbi kita mendidik auladana anak-anak kita. Bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita. Itu dijelaskan tentang parenting. Bagaimana anak-anak kita harus dikenalkan tentang masalah haid. Bagaimana anak kita harus dikenalkan dengan hubungan dengan lawan jenis. Mana yang nggak boleh salaman, mana yang boleh salaman. Bagaimana harus bersikap dengan kemaluan. Bagaimana harus bersikap ketika pipis. Itu diajarkan betul. Diajarkan sejak dini. Jangan sampai nyun ngapunten pelajaran tentang seksualitas itu nggak kita ajarkan kepada anak kita. Harus kita ajarkan. Setidaknya bagaimana dia harus pipis yang baik. Jangan anaknya wis 5 tahun nak pipis ngutur ning arep lawang. Niki musibah Bapak Ibu. Kita ora tahu diajari tentang masalah kemaluan. Saya kaget Pak. Ketika saya ke rumah seseorang, anaknya lari dari dapur, sambil nggak pakai celana, keluar rumah, ngatur ning ngarep lawang, cur. Ini bagian dari pembelajaran seksualitas. Jadi kalau kita berbicara tentang seksualitas, jangan musurase guranjang tok, enggak, lebar, luas pembahasan tentang seksualitas itu. Bagaimana dia harus pipis, bagaimana dia harus tahu ini darah haid, ini darah itu. Bagaimana auratnya, laki-laki itu auratnya dari mana sampai mana. Perempuan itu auratnya dari mana sampai mana. Siapa yang harus kamu nggak boleh ketemu dengan orang yang semacam ini. Kamu nggak boleh berjabat tangan dengan orang yang semacam ini. Itu harus diajarkan kepada anak kita sejak dini. Ya. Islam itu indah sekali Pak, Ibu. Islam itu. Nabi niku ngajarke semikian rupa kepada cucu-cucunya agar menjaga akhlak. Dan kalau anak kita sudah terkena pornografi Bapak Ibu, rusak akhlaknya. Maka nanti nyun ngapunten ya. Otak depan itu Pak. Ketika anak itu sudah kecanduan seksual, otak depan ini akan rusak. Bahkan bisa mengecil otak depan ini. Padahal otak depan ini untuk berpikir. Sholatnya ora konsentrasi, sering ngelindur. Mengapa? Karena terbumbui, teracuni, terkontaminasi oleh hal-hal yang buruk. Niki kula serius Bapak Ibu. Prihatin keadaan hari ini Pak. Kita harus peduli Pak. Jangan pendidikan hanya kita serahkan kepada guru TPA. Jangan hanya kita serahkan kepada guru-guru kita di sekolah-sekolahnya, tidak. Tapi orang tua harus berperan. Harus berperan. Kemudian kalau dia sudah, anak-anak itu terutama laki-laki,
dia sudah kecanduan dengan yang namanya pornografi, maka dia akan melakukan yang namanya onani. Nah ini penyakit juga ini. Penyakit berbahaya. Karena apa? Sering tontonan-tontonan yang buruk. Ya. Kemudian bisa jadi juga anak tersebut terjerumus kepada free sex dan perilaku seks yang menyimpang. Bisa saja dia kena lesbi, gay, dan biseksual. Apalagi hari ini LGBT Bapak Ibu nggih, itu sudah menyerang Pak. Saya suatu ketika saya ngisi kajian tentang LGBT. Selesai kajian ada seseorang yang menghampiri saya. Ustadz, sing mbok jenengan omongke niku leres bener Ustadz. Saya nggak nyebutkan desanya Pak. Di desa saya Ustadz, ada orang yang meninggal bukan karena corona Pak. Ini bahkan lebih parah. Wah corona niku mah sebenarnya nggak seberapa dari meninggalnya orang yang kena HIV AIDS. HIV AIDS. Saya punya tetangga meninggal karena HIV AIDS. Loh kok bisa terkena HIV AIDS apa? Dia nganu Ustadz, homo. Kita dulu dengar kata homo ngono kuwi jijik Pak ya. Ih, wong kok homo. Sekarang homo itu diperindah bahasanya, Pak. Hati-hati. Sekarang dosa besar itu perbuatan dosa besar itu diperindah bahasanya oleh orang-orang liberal. LGBT itu diperindah menjadi kaum pelangi. Dosa besar itu, perzinahan itu diubah cinta satu malam. Nggih napa nggih? Diubah-ubah hari ini Bapak Ibu, makanya hati-hati. Padahal kalau orang itu ndelok zina, ngono kan ngeri ya Pak nggih. Kita itu kalau ini ya Allah. Tapi kalau udah berbicara cinta satu malam, kok ini kan indah. Kayaknya kan indah, wow, cinta satu malam. Zina yo zina wae, enggak ada cinta satu malam. Tapi diubah-ubah hari ini bahasa-bahasa itu untuk mengecoh kaum muslimin. Atau kalau enggak TTM. Teman tapi mesra, diubah bahasanya. Nah zina yo zina wae lah. Kalau orang Islam itu kalau dengar kata zina itu kan ngeri. Hati ini tersedak. Ya Allah, kok zina? Kan ngoten nggih Pak. Tapi kalau dengar cinta satu malam, TTM teman tapi mesra, terus apa meleh? Kan kayaknya orang ngeri nggih. Bahasa-bahasa ngoten mboten ngeri. Nah, ini yang sedang diperangkan kepada kaum muslimin. Biar seolah-olah menganggap suatu perzinahan itu hal yang normal-normal saja. Ora apa-apa, sing penting seneng karo seneng. Gak apa-apa wong muslim niki wis gedhe seneng karo seneng. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wah, ini musibah, Pak. Saya punya teman Pak di KUA. Saya cerita nggak tahu, saya nggak nyebutkan KUA mana, nyun ngapunten. Temen di KUA itu sampai geleng-geleng kepala, kadang nikahke tiang engkang sudah, nyun ngapunten jenengan sing jawab nih. Dalam mazhab Syafi'i nggak boleh menikah ketika seorang istri sedang membawa hamil dalam mazhab Syafi'i. Dan ini saya pegang teguh, nggak bisa. Ada orang hamil di luar nikah, terus konangan meteng, akhirnya pingin nikah. Dalam mazhab Syafi'i nggak boleh, harus dilahirkan dulu. Dan terus penunggu lahir Ustaz ya kabur lanange. Nah, misalkan ya repot meneh kaya ngono kuwi. Ya usah selae. Misalkan. Nah, ini ada terjadi semacam ini, Pak. Banyak di KUA itu cerita. Ustaz, wah ini KUA ngeri Ustaz. Tapi ini laporan niki ini aku ya pada Indonesia Syafi'iyah Ustaz, tadi aku ra iso nikahke nak kaya ngono kuwi. Tunggu enteni lahiran dulu. Lah engko nek wong tuwa lahiran lanange kabur piye Pak Ustaz? Aduh, repot ini. Ngoten nggih. Ini terjadi Pak Ibu. Mengapa? Karena dari pornografi tadi. Makanya sekarang Bu, Pak Joko anaknya dari HP. Pak musibah kalau kita membiarkan anak kita cul begitu saja. Bukan nggak boleh anak kita pinjam HP. Tapi dibatasi dan diawasi. Boleh, wong ngerong ini dunianya kok.
Anak kita hari ini kalau mau hilang betul 100% dari HP niku nggih abot. Wong itu dunianya harus tahu anak kita HP, tapi tetap diawasi, dijaga, diawasi, dibatasi. Le, kowe main HP, sini mainnya deket sama Abi, deket sama bapak di sini. Nggak usah kakek ya, 40 menit wae. Kasih lah, nggak apa-apa. Diawasi, ayo buka apa? Nah, gitu ya. Seperti jangan cuek sama anaknya. Bahkan nyun ngapunten Bapak Ibu, kalau hari ini ada orang tua anaknya ribut, anaknya gaduh, kok ribut wae tole, kok gaduhnya cekeli HP kono, dolan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini musibah Bapak Ibu. Sekali lagi bukan nggak boleh HP nggih lho ya. Boleh, tapi orang tua harus bertanggung jawab. Saya kemarin itu habis baca buku, Pak. Agak tersepukul saya. Betul. Dalam kitab Imam Al-Baihaqi itu menyebutkan bahwasanya Imam Ahmad bin Hambal itu belajar tentang urusan haid. Haid saja haid. Haid itu 9 tahun, Pak. Belajar siklus haid, piye hukumnya orang haid. Bagaimana itu Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu ta'ala 9 tahun, Bapak Ibu. Kita berapa? Loh, bapak-bapak ngapunten, jenengan bertanggung jawab loh, bapak-bapak jenengan itu akan dimintai pertanggungjawaban tentang benar ibadahnya istri jenengan, salah ibadahnya istri jenengan dan anak-anak jenengan. Ini masalah urusan haid aja Imam Ahmad Masya Allah. Imam Syafi'i dalam kitab Manaqibnya Imam Syafi'i rahimahullah ditulis juga masih Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi itu seneng nulis manaqibnya para ulama. Piye ulama itu bersikap, bagaimana akhlaknya para ulama, itu senang Imam Al-Baihaqi. Dalam manaqibnya Imam Syafi'i, Imam Al-Baihaqi itu menceritakan suatu ketika anaknya Imam Syafi'i itu namanya Abdullah mengadu kepada Imam Syafi'i, Pak, ini bahasa kula nggih, bahasa panjenengan Bapak Ibu, Pak. Aku kok mambengi ngimpi. Pas aku tangi turu, kemaluanku kok teles. Kelet-kelet. Imam Syafi'i langsung mak teratap. Wis nak kaya ngono nikah wae le. Langsung kena khawatir betul, anakku wis dewasa, anakku wis ngerti, itu bentuk kekhawatirannya Imam Syafi'i. Itu orang kalau sudah mimpi basah itu nyun ngapunten umurnya itu 9 tahun ke atas. Kalau kita belajar kitab Safinatun Najah itu umur 9 tahun itu kalau dia sudah mimpi basah berarti dia sudah dihukumi dewasa. Nah, Mas Dwi ini belajar sama saya kitab Safinatun Najah Madhab Syafi'i. Itu umur 19 tahun. Umur 9 tahun. Mungkin kurang lebih seperti itu umurnya anaknya Imam Syafi'i 9 tahun ke atas. Lalu kata Imam Syafi'i, ayo tak anterke neng pondok putri, pilih hondi sing mbok gelem dadekke bojo. Mengapa Imam Syafi'i menikahkan anaknya umur karena khawatir terjerumus anaknya kepada jurang keburukan. Itu hati-hatinya para ulama itu. Wedi, ora mikir anakku wis kerja apa, ora mikir seperti itu Imam Syafi'i. Yang penting anakku terjaga dari perbuatan zina. Ini Bapak Ibu, kengeriannya itu semacam itu. Apalagi LGBT hari ini sudah terang-terangan, Pak. Sudah terang-terangan. Dan LGBT itu nyuwun ngampun Pak, lesbian, gay niku sama orang yang berzina dengan lain jenis, dosane gede Pak. Orang yang berzina laki-laki dengan perempuan sama dengan orang yang berzina laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, dosane gede Pak. Bu, gede dosanya zina laki-laki dengan laki-laki karena udah nggak normal. Kalau orang perempuan dengan laki-laki berzina dalam ukuran pikirannya manungso, dalam kemanusiaan, oh ya wajar wong lanang karo wedok seneng padha seneng. Itu masih ada sesuatu hal yang bisa terwajarkan. Ning dosa ya tetap dosa. Tapi kalau laki-laki dengan laki-laki, Pak. Ini sudah masuk ke manusia masih dalam sisi insaniah napa mboten? Mboten. Sudah rusak niki.
Dan hari ini itu betul-betul nyata di hadapan kita Bapak Ibu. Di Sragen itu Pak. Kalau Ustadz Nur Salim pernah ngisi sini ya. MUI Sragen. Itu Ustadz Nur Salim. Ustadz Dr. Nur Salim itu cerita beliau yang ngerti di Sragen itu Pak. Komunitas LGBT. LGBT itu apa toh? Lesbian. Gay. G-nya itu gay, gay itu laki-laki dengan laki, lesbian itu perempuan dengan perempuan. B itu biseksual, biseksual itu dia laki-laki ya gelem mbek laki-laki, dia laki-laki ya gelem mbek perempuan. Terusan T-nya itu transgender. Transgender itu yang mengubah kemaluannya, dia laki-laki diubah menjadi perempuan. Hari ini komunitas itu sudah terang-terangan di Sragen, Pak. Dulu ketika masih ada Car Free Day di Sragen sebelum Corona, komunitas ini ada di situ. Wes gak isin-isin malih. Ada seseorang guru yang cerita yang sampai kepada kami. Duwe HP, anaknya digawani HP ini selalu dikunci. Bukan hanya sekedar ngunci HP ini, tapi setiap file yang ada di situ, WA-nya dikunci, Facebook-nya dikunci, Instagram-nya dikunci. Orang tuanya semakin penasaran. Suatu ketika disuruh buka, ternyata di WA-nya itu, di WhatsApp-nya dia ikut yang namanya satu grup, yaitu grup orang-orang LGBT dan terekspos video-video situ. Teratap sedih hatinya, ya Allah, anakku. Saka ngendi kowe kok iso mlebu grup kaya ngene ya saka kanca dilebokke kene-kene kan sekarang mudah harus mendapatkan informasi dengan HP toh, Pak. Makanya dijaga anak-anak kita, Bapak Ibu. Tidak ada solusi lain dalam kehidupan ini kecuali mengajarkan Islam kepada anak-anak kita dengan sungguh-sungguh. Ajarkan Islam. Ketika anak kita sudah mulai senang dengan ngaji, dukung Bapak Ibu. Dukung. Ini yang akan menyelamatkan. Tidak ada dalam kehidupan dunia ini yang mampu untuk menyelamatkan kehidupan kita kecuali kita mengenal Allah dan Rasulnya dan taat di atas syariatnya. Nah ini. Maka jangan dimuliakan oleh Allah. Kemudian kerusakan akibat pornografi bagi anak-anak yang selanjutnya adalah kerusakan otak. Otaknya akan rusak, Pak. Otaknya akan rusak, Bapak Ibu. Kerusakan otak karena pornografi. Ya. Pornografi disebut, kalau pornografi itu disebut sebagai visual crack cocaine atau narlema. Apa itu narlema? Narkoba lewat mata. Niki pornografi. Jadi pornografi itu disebut sebagai apa? Visual crack cocaine. Bahasa kerennya nggih narlema. Narkoba lewat mata. Narkoba itu ada lewat hidung disedot. Narkoba itu ada lewat mulut juga disedot. Kalau pornografi, narkoba lewat mata. Kecanduan, iya. Bisa kecanduan. Nah itu tadi saya ceritakan suami istri sampai kalau mau berhubungan, mau ke kamar itu suaminya nggak bisa berbuat apa-apa kecuali dia harus mengawalinya dengan menonton yang semacam itu. Bukankah ini sudah kecanduan? Kecanduannya narkoba itu masih bisa diterapi ketika dia sungguh-sungguh. Tapi kalau kecanduannya pornografi dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak asal bisa hanya sekedar di terapi. Dia harus menghadapkan wajahnya hanya kepada Allah, mengikhlaskan semua peribadahannya kepada Allah, maka Allah akan berikan kesembuhan. Tapi kalau dia tidak sungguh-sungguh dalam beribadah, jangan harap akan sembuh yang semacam ini, Bapak Ibu. Siapa saja bisa terkena virus yang namanya pornografi. Maka bila sudah kecanduan narkoba tadi, yaitu narlema tadi, mampu untuk merusak bagian otak. 3 bagian otak itu akan terusak. Ya. Penggunaan materi pornografi yang keterusan mampu merusak 5 bagian otak. Kalau narkoba, suntikan dan lain sebagainya itu cuma 3 rusak bagian otak. Tapi kalau pornografi 5. Otak depan, otak belakang, samping, kiri, atas rusak semuanya itu dengan pornografi. Coba bayangkan itu, Pak.
Ya. Bagian otak yang paling rusak adalah prefrontal cortex yang membuat seseorang sulit, ya, membuat seseorang itu sulit membuat perencanaan, bingung, ora cerdas otaknya. Pengendalian hawa nafsunya pun sulit, sering emosi dan bodoh dalam mengambil keputusan. Kalau sudah rusak otaknya dengan pornografi, Pak. Saya pernah lihat satu video, Bapak Ibu. Satu video yang sangat miris sekali. Orang-orang yang kecanduan apa? Kecanduan lem. Lem nih, iPhone itu, Pak. Ada itu. Itu sampai dia gak sulit untuk berpikir. Itu baru lem saja. Lalu bagaimana kalau sudah kecanduan pornografi? Fisiknya saja mungkin yang nampak segar, tapi hati pikirannya sudah entah kemana. Maka tidak ada jalan lain kecuali kita mendekat kepada Allah. Ketika kita mendekat kepada Allah dengan berjalan, maka Allah akan mendekat kita dengan cara yang berbeda. Maka jangan dimulakan oleh Allah. Lalu dari mana anak-anak itu mendapatkan pornografi? Film. Yang pertama film, Pak. Sinetron niku nggih nggak jauh-jauh, Bapak Ibu. Nggak jauh-jauh, sinetron niku nggih ngajari yang-yangan. Korea yo nggak jauh-jauh ngajari sing kaya ngono. Ada salah satu TK yang ustadzahnya itu cerita kepada kami. Kaget kita ini. Anak laki-laki dan perempuan itu sudah dipisah di TK itu. Lalu suatu ketika si anak perempuan itu datang dan dia langsung masuk ke ruangan perempuan. Si anak laki-laki tahu kalau perempuannya itu datang, lalu membawa kertas dan dilemparkan kepada perempuan itu, suruh ngambil. Itu abu kertasnya Mbok Joko. Dia anak laki-laki, ini masih TK, Pak. Ini masih TK. Lalu diambillah oleh sang perempuan konangan ustadzahi. Ayo apa mau sing dijoko? Kertas apa? Kene didelok. Ketika pas dilihat kaget sang ustadzah. Ternyata apa? Gambar love, Pak. Gambar love nih kalau Bu, nggih. Gambar cinta. Lalu dipanggillah sang laki-lakinya itu. Ngopo to Mas, kok kamu ngirim-ngirimi kertas ngene iki? Saka ngendi kuwe weruhe? Apa jawabannya? Saka film, Us. Loh, film ngajari kaya ngene Bapak Ibu. Tontonkan kepada anak kita sejarah. Sejarahnya para nabi, bagaimana Nabi Yusuf, bagaimana Nabi Ibrahim. Filmnya sudah banyak sekarang. Ajarkan kepada anak-anak kita tentang sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Khalid, Usamah, Muthana, dan masih banyak lagi sahabat-sahabat yang lain yang harus kita kenalkan kepada anak-anak kita. Jangan sampai anak kita hanya mengenal pemain bola, para artis, tapi tidak mengenal para sahabat. Tidak mengenal para ulama. Ajarkan kepada anak kita tentang sejarah Imam Syafi'i. Ajarkan kepada anak kita tentang sejarahnya Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Sufyan Ats-Tsauri, dan masih banyak ulama-ulama yang lain. Dan hari ini kita mudah dapatkan untuk mengakses itu semuanya. Lewat YouTube, ketik sejarah Perang Badar. Keluar itu film kartunnya Perang Badar. Tontonkan itu kepada anak kita. Sejarahnya Imam Syafi'i. Nanti keluar film kartunnya itu sudah ada sejarah tentang Imam Syafi'i. Jangan tontonkan sinetron. Bapak Ibu, jangan tontonkan sinetron. Sinetron itu hanya mengajarkan kepada kita untuk berpacaran, mengajarkan kepada kita untuk cinta kepada harta, cinta kepada dunia. Padahal Islam menolak itu semuanya. Islam mengajari kita untuk tidak cinta kepada dunia. Islam mengajarkan kepada kita untuk tidak cinta kepada harta. Tapi kita menggunakan harta itu untuk kebaikan. Bukan nggak boleh mencari harta. Cari harta sebanyak-banyaknya yang halal. Sebagai banyak yang gunakan semua itu untuk agama. Untuk kepentingan Islam, untuk kepentingan masyarakat, silakan. Tapi akan menjadi musibah besar Bapak Ibu ketika kita tidak mengajarkan kebaikan. Lalu yang selanjutnya apa yang dari mana anak itu mendapatkan pornografi? Video klip musik. Video klip musik-musik itu Pak. Masya Allah.
Wong lagune iklane Sofi wae aja kaya ngono kok. Eneng tukule ning ngono kan nggih. Jadi aduh wis ora iso direp joget ini masyaallah. Itu iklan loh Pak, iklan seperti itu. Ini terjadi. Ya. Kemudian lagu-lagu yang berbau cabul. Banyak lagu-lagu yang berbau cabul, Pak. Lagu-lagu yang mengajarkan untuk berhubungan badan. Ya itu tadi Cinta Satu Malam. Itu kan lagu mengajarkan cabul. Ini. Bojomu semangatku, jarine. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pak, anakmu semangatku. Nah, itu masih penting. Pak, anakmu sing wadon kae semangatku untuk melamar. Lah nek bojone wong semangate piye coba? Ya. Kan ini lagu ya, Pak. Game poker, game ini kan perempuan semuanya itu. Komik itu wah, komik sing cabul-cabul niku kathah itu, Pak. Ya. Maka jamaah dimuliakan oleh Allah, pola perusakan pornografi. Polanya ya, pertama tidak sengaja melihat, awalnya ngono, akhirnya karena tidak sengaja kok ini kok asik men iki. Jajal sih buka sing lain kok ini mantap ya, buka lagi. Jijik tapi penasaran, ingin melihat lagi. Niki hati-hati. Kok kaya ngene. Ning ini kok ya piye ngono ya, Pak sih, delok meneh ya. Ini hati-hati itu ya. Terus pingin mencari tahu. Ada info, kaya ini mau jarine nang film iki, akhirnya goleki film iki, ternyata filmnya ora ngena. Mulai menyukai dan hilang rasa jijik. Akhirnya kan seperti itu. Mergone biasa jadi seneng terusan. Terus wis mergo seneng, akhirnya hilang rasa jijiknya. Ingin melihat lagi dengan hasrat yang lebih kuat. Karena wis terbiasa hilang jijiknya, kemudian wis pingin terus. Mbasan wis kepingin terus, akhirnya kecanduan. Kemudian setelah kecanduan, intensitasnya meningkat. Nah orang nonton, kayaknya kok ya piye, kan gitu. Ya, apa sedina kudu ping 2, nambah sesuk kudu ping 3 iki. Nontone. Ya, kemudian setelah terbiasa sampai kecanduan, hasrat melihat adegan yang lebih ekstrim, pingin lagi. Coba sih mau niki filmnya kaya ngene, iki wong wedoke gur 5, pingin sing wedoke sing oke. Akhirnya kepingin lagi buka itu ya. Kemudian setelah itu wah nggak cukup sampai di situ, nggak cukup hanya adegan, coba sih pingin melakukan. Akhirnya pingin melakukan ya, entah itu sama pacarnya, entah itu sama siapa ya. Lalu kalau sudah melakukan kayak gitu, sudah keseringan, kecanduan, akhirnya pingin sing lebih meneh kaya ini kok nak ambek wong wedok siji kok kaya ini ora pas. Akhirnya dia melakukan perzinahan dengan beramai-ramai. Seperti itu terus polanya setan itu menggoda itu. Maka satu kuncinya Bapak Ibu sudah kami sebutkan bahwasanya wala taqrabuz zina. Apa saja yang mendekatkan kepada perzinahan, tinggalkan, jauhi, buang, tutup semua itu. Ini kunci. Allah sudah berikan solusi nggih. Wala taqrabuz zina. Oh, eneng musik-musik berbau zina, tutup. Oh, eneng tontonan iki berbau zina, jangan dilihat. Itu solusinya. Solusinya seperti jangan coba-coba. Jangan coba-coba Bapak Ibu. Ya, kita sudah diberikan pasangan yang halal. Gunakan sebaik-baiknya pasangan yang halal itu untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Silakan mau model kaya ngopo nak ambek pasangan halalnya Allah membolehkan. Ini nikmatnya Islam Bapak Ibu. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini PR kita bersama nggih Bapak Ibu nggih. PR kita bersama Pak, ayo kondisikan kehidupan kita. Bukan hanya keluarga kita, tapi ayo lingkungan kita. Setidaknya jamaah pengajian kita ini. Karena Nabi mengajarkan kepada kita alaikum bil jamaah. Hendaklah kalian semuanya berjamaah. Bukan hanya pada sholat jamaah itu. Tapi juga dalam ekonomi kita harus
bersatu padu. Nggak harus mandang ini kelompok mana, ini pengajian, ini tidak. Tapi kalau dia seorang muslim, maka itu adalah saudara kita. Ayo siapa? Kita berekonomi bersama. Sing dodolan tahu, nek ibu-ibu tuku tahu ning nggone dulure dhewe kono wong Islam. Sing dodolan ayam nggone dulure dhewe kono wong Islam. Seperti itu harusnya kita. Ya, jangan sampai kita berjalan sendiri, tapi kita harus berjalan bersama. Dengan sesama, apalagi dalam memerangi pornografi. Ayo sepakat. Lingkunganku kudu nganggo jilbab. Sing ora nganggo jilbab ditegur, ayo to Bu, nganggo jilbab. Seperti itu. Itu indah sekali, Masya Allah. Saling bahu-membahu dalam kebaikan. Insya Allah, kalau kita bisa saling bahu-membahu dalam kebaikan, nanti Allah akan pertemukan kita di surga. Ya Allah, konco ngaji kumbian kae sing diingatkan. Masya Allah. Beliau ada di sampingnya di sini. Masya Allah. Bangun dari kubur, kita taat kepada Allah. Di depan ada Rasulullah, kiri, di kanan ada Abu Bakar, kiri ada Sayyidina Umar, belakang ada Sayyidina Ali, Utsman. Masya Allah, itu kan indah, Pak. Ya, indah. Maka jaga keluarga kita dari pornografi, jaga semuanya dari pornografi, agar Allah meridhai kita, agar Allah menjaga hati kita, mata kita, semuanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita tutup, ayo kita berdoa untuk kita semuanya. Semoga Allah jaga kita dari mara bahaya mata, bahaya lisan, bahaya hati. Semoga Allah menjaga semuanya untuk kita semuanya. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli 'ala nabiyyina wa rasulina wa sayyidina wa habibina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabulah. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabr wa min adzabin nar. Allahumma inna na'udzubika minaz zina. Allahumma inna na'udzubika minaz zina. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilal syirka wal musyrikin wa dhammir a'da'aka a'da'ad-din ya rabbal alamin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.